Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semuanya, semoga pada hari ini kalian berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada hari ini jumpa lagi bersama Bapak tentunya dalam channel Muhammad Asri ya, untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum lanjut kepada video pembelajaran kita pada hari ini, yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, silahkan klik terlebih dahulu, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan update-update video terbaru dari Bapak tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar. Kemudian anak-anak Bapak semuanya like juga video ini dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan seperti itu. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ini merupakan video yang interaktif. Nah, materinya bisa kamu download di deskripsi video ini agar kamu bisa mengulang-ulangi materinya di rumah tanpa harus kembali menonton video Bapak ini. Nah, materi yang ada di link ini sangat interaktif ya. Jika kamu salah menjawab soal yang berada di tengah-tengah slide-nya, maka akan diarahkan kamu untuk mengulangi materi tentang soal tersebut. Karena itu, silahkan kamu belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saksikan video pembelajaran PAI pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang kelas 4. Pada hari ini kita jumpa lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai belajar pendidikan agama Islam pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, dibukakan oleh Allah hati kita untuk memudahkan memahami materi-materi pendidikan agama Islam yang akan kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang kelas 4, pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu sikap pantang menyerah. Materi kita pada hari ini ialah lanjutan dari materi PAI sebelumnya. Adapun KD dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah KD 3.13, memahami makna sikap pantang menyerah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, menjelaskan pengertian pantang menyerah. Yang kedua, menyebutkan lawan kata pantang menyerah. Yang ketiga, menentukan ciri-ciri pantang menyerah. Yang keempat, menjelaskan manfaat sikap pantang menyerah. Yang kelima, menyebutkan surat dan ayat tentang pantang menyerah. Yang keenam, menjelaskan akibat tidak bersikap pantang menyerah. Yang ketujuh, mencontohkan sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan yang harus kita capai, yang harus kamu pahami, yang harus kamu raih pada mata pelajaran pendidikan agama Islam hari ini. Untuk mencapai hal itu, maka kamu perlu untuk memahami, memperhatikan dengan seksama video pembelajaran kita ini. Sebelum kita bahas satu persatu, Bapak ingin tahu dulu seberapa besar informasi yang sudah kamu terima sebelum Bapak ajarkan tentang sikap pantang menyerah ini. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, cocokkanlah pertanyaan dan jawaban di bawah ini. Pertanyaannya, A. Pengertian sikap pantang menyerah. B. Lawan kata pantang menyerah. Jawaban yang tersedia, 1. Putus asa. Yang kedua, selalu hadir tepat waktu. Yang ketiga, tidak mudah patah semangat. Yang keempat, gemar bolos sekolah.
Silahkan kamu jawab. Oke, sudah ada jawabannya ya. Kita cek siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang menjawab A, jawabannya salah. Kita lihat jawaban B. Alhamdulillah, jawabanmu benar. Nah, berarti yang jawab B sudah dapat informasi tentang pengertian sikap pantang menyerah dan lawan kata pantang menyerah. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. Berikut ini yang merupakan manfaat sikap pantang menyerah adalah A. Berani bertanggung jawab. B. Hati menjadi lebih tenang. C. Akan mencapai hasil yang diinginkan. D. Akan hadir tepat waktu. Silahkan kamu tentukan jawabannya. Sudah dapat jawabannya ya? Kita cek siapa yang menjawab benar. Jawaban yang benar adalah C. Akan mencapai hasil yang jawabanmu benar. Oke. Yang belum paham tidak ada masalah ya. Yang belum betul jawabannya juga tidak ada masalah karena ini baru pretest. Kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Tetap semangat mengerjakan tugas sekolah dan suka bekerja merupakan ciri-ciri orang yang pantang menyerah. Benar atau salah? Silahkan kamu jawab. Oke, kita cek. Apakah jawabannya salah? Maaf, jawabanmu salah. Ya, berarti jawaban yang benar adalah Alhamdulillah, D, yaitu jawabannya benar. Oke, Nana Bapak semuanya, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Yang akan kita pelajari pada hari ini sesuai dengan KD kita tadi ialah yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian sikap pantang menyerah. Apa yang dimaksud dengan sikap pantang menyerah itu? Ialah pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan, selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, menganggap rintangan dan hambatan selalu ada dalam setiap kegiatan yang harus dihadapi. Nah, itu ya, anak-anak Bapak. Sikap pantang menyerah itu ialah sikap tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Dia akan terus semangat, terus bekerja keras untuk mencapai tujuan yang ia cita-citakan. Seperti gambar di slide ini ya anak-anak Bapak. Ini ada anak sekolah ingin mencari ilmu pengetahuan, harus berjuang dulu. Berjuang dengan bertaruh nyawa. Untuk apa? Untuk melewati jembatan menuju sekolahnya. Nah, seperti inilah gambaran sikap dan pengertian tentang pantang menyerah tersebut. Nah, ini ya pengertiannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, lawan kata pantang menyerah itu adalah putus asa. Lawan kata pantang menyerah itu anak-anak Bapak ialah putus asa. Berarti orang yang tidak memiliki sikap pantang menyerah dikatakan dengan putus asa. Atau mudah menyerah. Itu ya anak-anak Bapak. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu bersikap pantang menyerah dan tidak boleh berputus asa ialah Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala tai'asu min ruhillahi innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, di sini dalam surat Yusuf ayat 87 ini sudah dijelaskan oleh Allah bahwa kita tidak boleh bersikap putus asa, mudah berputus asa. Kalau tidak boleh bersikap mudah berputus asa, berarti kita harus bersikap pantang menyerah. Terus maju untuk meraih cita-cita kita. Terus berjuang untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan sikap pantang menyerah yang ada dalam firman Allah surat Yusuf ayat 87. Nah, surat lain yang memerintahkan kita untuk bersikap pantang menyerah adalah Quran surat Al-Hijr ayat 56 dan Quran surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Selanjutnya,
Ciri-ciri sikap pantang menyerah itu ialah yang pertama, tidak mudah patah semangat dan putus asa. Berarti orang-orang yang pantang menyerah itu tidak mudah patah semangat dan tidak pernah berputus asa. Yang kedua, bagaimana ciri-cirinya? Yang kedua ciri-cirinya ialah bekerja keras untuk mencapai tujuan. Nah, dia bekerja keras. Bekerja sekuat tenaganya. Dikeluarkan seluruh tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan yang telah dia ciptakan, yaitu kesuksesan. Ciri yang ketiga, berani menghadapi semua halangan dan rintangan. Apapun halangan dan rintangan yang ada di hadapannya untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tidak ia hiraukan. Ia akan lalui, ia akan lanjutkan perjalanannya tanpa memandang halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan itu dia anggap sebagai semangat atau penyemangat untuk dirinya mencapai kesuksesan. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang pantang menyerah itu ialah optimis bahwa segalanya akan berhasil dengan baik. Ini sangat penting kan anak bapak. Orang yang pantang menyerah akan selalu optimis, percaya bahwa setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan. Begitulah keyakinan orang yang mempunyai sikap pantang menyerah. Selanjutnya ciri-cirinya ialah suka bekerja dan tidak mau berdiam diri. Dia akan suka bekerja, suka berbuat hal-hal yang bermanfaat dan dia tidak mau berdiam diri saja. Menerima apa adanya saja tanpa usahanya dia tidak mau. Nah, seperti itulah orang yang pantang menyerah. Kemudian masih ada lagi ciri-cirinya. Apa ciri-ciri yang berikutnya? Orang yang mempunyai sikap pantang menyerah itu ialah tidak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang pantang menyerah itu meyakini doa merupakan salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan. Dia hanya bisa berusaha, tetap Allah yang menentukan. Nah, seperti itulah anak-anak Bapak semuanya. Orang-orang yang pantang menyerah itu memiliki ciri-ciri tertentu dan ciri-cirinya sudah kita sebutkan sebagaimana yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, setelah ciri-ciri, kita tes dulu kemampuan kamu ya. Bagaimana pemahaman kamu tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Amanah lawan katanya khianat. Jujur lawan katanya dusta. Pantang menyerah lawan katanya apa? Oke, anak-anak Bapak semuanya, lawan katanya ialah putus asa. Alhamdulillah, jawabanmu benar. Nah, ini jawabannya yang benar ya. Jika kamu menjawab salah, berarti kamu belum memahami materi ini dengan sempurna. Maka materi ini akan diulangi dari awal. Contohnya kamu jawab A, jawab B, jawab D. Kalau kamu jawab A, B, dan D, maka kamu akan diarahkan lagi untuk materi selanjutnya. Oke, seperti itu ya Bapak. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari ialah manfaat sikap pantang menyerah. Sikap pantang menyerah itu apa saja manfaatnya? Karena pantang menyerah itu adalah akhlak terpuji, tentu memiliki manfaat tertentu. Manfaat yang pertama ialah memberikan semangat dalam belajar dan berusaha. Kalau kita memiliki sikap pantang menyerah, maka kita akan semangat belajar, semangat untuk berusaha, untuk mencapai cita-cita yang sudah kita tetapkan. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Kalau orang yang mempunyai sikap pantang menyerah, insya Allah dia akan memperoleh juara. Dia akan menjadi orang yang terdepan. Dia akan menjadi orang yang pertama berhasil. Kenapa? Karena dia tidak mau menyerah. Dan yang ketiga, meningkatkan keberhasilan. Orang-orang yang mempunyai sikap pantang menyerah ini adalah yang berhasil. Walaupun dicemooh orang, walaupun dihina oleh orang lain, namun ia akan tetap maju karena dia tahu bahwasanya dia pasti berhasil. Nah, itu manfaat yang ketiga, meningkatkan keberhasilan.
Manfaat yang keempat ialah meningkatkan rasa percaya diri dan optimis. Orang yang pantang menyerah, dia pasti memiliki rasa percaya tinggi yang tinggi, mempunyai rasa optimis yang tinggi juga. Karena dia tidak mau menyerah sampai ia memperoleh yang ia inginkan. Kemudian, yang selanjutnya, apa pula akibat apabila kita tidak memiliki sikap pantang menyerah? Yang pertama, akibatnya ialah sulit mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Karena apa? Sedikit ada halangan, sedikit ada rintangan, dia akan berhenti. Dia akan berputus asa, dia akan mengeluh. Nah, makanya dia sulit mendapat kesuksesan dan kebahagiaan orang-orang yang tidak memiliki sikap pantang menyerah. Kemudian yang kedua adalah menjadi pribadi yang tidak baik. Ya, selanjutnya mudah menyerah, dan yang keempat menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Ini adalah akibat yang akan diperoleh orang-orang yang tidak memiliki sikap pantang menyerah. Maka anak-anak Bapak harapkan semuanya memiliki sikap pantang menyerah, tidak mudah berputus asa. Selanjutnya yang kita bahas, contoh sikap pantang menyerah. Pertama, tetap berangkat ke sekolah walaupun banyak rintangan. Seperti dalam gambar ini, harus melewati jembatan hanya terbuat dari satu tali, bergantungan untuk berangkat ke sekolah. Namun anak-anak ini tetap berangkat ke sekolah. Ini contoh orang yang mempunyai sikap pantang menyerah. Kalau orang yang mempunyai sikap mudah berputus asa, tidak memiliki sikap pantang menyerah, melihat jembatan yang seperti ini, pasti dia tidak akan pernah berangkat ke sekolah. Hujan sedikit, demam sedikit menjadi alasan dia untuk tidak berangkat ke sekolah. Itu orang yang mempunyai sikap mudah berputus asa. Kemudian, contoh yang kedua ialah tetap mengerjakan tugas sekolah sekalipun sulit. Walaupun tugasnya sulit, dia akan berusaha mengerjakannya. Walaupun kadang-kadang yang dikerjakannya itu memiliki hasil yang tidak benar atau salah jawabannya. Namun dia tetap berusaha untuk mengerjakannya sekalipun tugas itu sulit. Bukan dia mengeluh, tapi dia mencari informasi bagaimana tugas ini bisa dia selesaikan. Begitulah orang yang mempunyai sikap pantang menyerah. Contoh yang ketiga, sikap pantang menyerah itu ialah belajar dan bekerja dengan giat untuk meraih cita-cita. Ya, orang-orang yang memiliki sikap pantang menyerah akan rajin belajar, rajin bekerja. Untuk apa? Meraih cita-citanya hingga ia mencapai kesuksesan. Dia tidak akan mendengarkan omongan orang lain yang menghina, menjelek-jelekkan dia, mencemehkan dia, dan tidak menghiraukan halangan dan rintangan yang ada. Dia akan selalu optimis, percaya dia pasti berhasil. Nah, ini adalah contoh orang yang mempunyai sikap pantang menyerah. Oke, anak-anak Bapak semuanya, kita tes lagi. Apakah kamu sudah benar-benar paham dengan materi Bapak atau tidak paham dengan materi ini? Dengan soal meningkatkan prestasi merupakan contoh sikap pantang menyerah. Apakah jawaban ini benar atau salah? Oke, kita tes. Apakah jawaban ini benar? Pernyataan di atas benar? Maaf, jawabanmu salah. Ya, ternyata jawabannya salah. Karena itu bukan contoh sikap pantang menyerah. Yang dikatakan contoh sikap pantang menyerah ialah tetap berangkat ke sekolah walaupun banyak rintangan. Kemudian, contohnya ialah tetap mengerjakan tugas sekolah sekalipun sulit. Dan contoh berikutnya, belajar, bekerja dengan giat untuk meraih cita-cita. Itu yang merupakan contoh sikap pantang menyerah. Berarti pernyataan ini ialah pernyataan yang salah. Karena meningkatkan prestasi merupakan manfaat dari sikap pantang menyerah. Maka jawaban di sini yang benar. Alhamdulillah, jawabanmu benar. Lah, berarti pernyataan di atas ini adalah salah. Nah, Bapak semuanya, sampai jumpa pada materi PAI berikutnya. Untuk pembelajaran kita pada hari ini hanya sampai di sini. Nah, bagi anak-anak Bapak semuanya yang belum subscribe channel Bapak ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, tandanya sudah subscribe atau belum ialah lihat di tombol subscribe-nya. Kalau masih berwarna merah berarti belum subscribe ya. Maka tolong ya di subscribe channel Bapak ini.
Kemudian kamu like video ini dan kamu sebar juga ke teman-teman kamu yang satu kelas dengan kamu ya, anak-anak Bapak semuanya. Nah, bagi anak-anak Bapak yang ingin mendownload materi ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Linknya sudah Bapak bagikan di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.